Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari B1. Sini kami akan mempresentasikan dari tugas promosi kesehatan yang berjudul melumpuhkan untuk menyelamatkan. Peran obat pelumpuh otot dalam anestesi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan dari anggota kami, yaitu ada Milana Bila Rizky, dan saya sendiri Sultan Liaskan, Imam Al-Hafiz, Divya Simdan Fitri, dan Ara. Lalu yang pertama, masuk ke definisi. Apa itu obat pelumpuh otot? Obat pelumpuh otot dikenal sebagai neuromuscular blocking agent atau NBS adalah jenis obat yang digunakan untuk relasi otot pernafasan pada pasien selama prosedur pembedahan atau ventilasi mekanis. Pelumpuh dalam anestesi mempermudah intubasi endotrakeal dengan yang pertama, merelaksasi otot saluran nafas. Yang kedua, menciptakan kondisi operasi optimal dengan menurunkan tonus otot dan mencegah gerakan tak sengaja. Lalu yang ketiga, memungkinkan penggunaan dosis anestesi umum lebih rendah dan ventilasi mekanik yang terkontrol penuh. Setelah operasi, efeknya dibalik dengan obat antidotum seperti neostigmin atau Sugamamex agar pasien bisa bernafas dan bergerak mandiri. Selanjutnya masuk ke mekanisme kerja. Yang pertama itu distribusi dan penetrasi ke celah neuromuskular. Setelah pemberian dengan bolus atau infus, molekul NMDA beredar melalui darah, menembus kapiler otot lalu mencapai ruang sinaptik di ujung saraf motorik, yaitu motor end plate. Lalu interaksi dengan reseptor nikotik ACH. Yang pertama dengan depolarisasi, bersaing secara kompetitif mengikat reseptor nikotinik tanpa mengaktifkannya, sehingga asetilkolin atau ACH endogen tidak dapat menempel. Lalu yang kedua depolarisasi. Meniru ACH mengikat dan membuka kanal ion, menyebabkan depolarisasi awal atau fasikulasi, kemudian menahan reseptor dalam keadaan aktif terpolarisasi, sehingga ACH berikutnya tidak memicu sinyal. Lalu gagalnya pembentukan potensial end plate dan transmisi sinyal. Dengan reseptor terblok atau terdepolarisasi terus-menerus, aliran natrium ke dalam serat otot terhenti. Tidak terbentuk potensial end plate yang cukup untuk membuka kanal natrium tenggang sepanjang membran otot dan tidak ada kontraksi. Lalu ke metabolisme dan reversi efek. Yang pertama itu non-depolarisasi, efeknya menurun seiring eliminasi hepatik atau renal dan redistribusi. Dapat dipercepat dengan pemberian inhibitor cholinesterase atau neostigmin atau Sugamamex yaitu untuk propuronium. Lalu depolarisasi dengan penggunaan succinylcholine dihidrolisis cepat oleh pseudocholinesterase plasma. Selanjutnya, klasifikasi obat pelumpuh otot. Yang pertama itu obat depolarisasi dan non-depolarisasi. Untuk obat depolarisasi, obat pelumpuh otot depolarisasi bekerja dengan mengikat reseptor asetilkolin di persimpangan neuromuskular, menyebabkan depolarisasi otot. Ini mengakibatkan kontraksi otot yang cepat, tapi hanya sementara, diikuti dengan relaksasi yang berkelanjutan. Efek obat ini biasanya berlangsung hanya beberapa menit saja. Lalu ke obat non-depolarisasi, obat pelumpuh otot non-depolarisasi bekerja dengan menghambat aksi asetilkolin pada reseptor neuromuskular. Ini mengakibatkan relaksasi otot yang lebih berkelanjutan. Efek obat ini dapat bertahan hingga beberapa jam tergantung pada dosis dan metabolisme pasien. Contoh obat depolarisasi yang pertama adalah succinylcholine. Dengan indikasi kerja singkat, dosisnya 600 mikrogram per kilogram berat badan, pada anak 1-2 tahun 1-2 mg per kilogram berat badan, dengan bayi kurang dari 1 tahun 2 mg per kilogram berat badan. Dengan kontraindikasi hipertermia ganas, aktivitas cholinesterase plasma rendah, termasuk penyakit hati berat, hiperkalemia, trauma berat, luka bakar yang parah, dan penyakit neurologikal. Komplikasi obat ini adalah kekakuan otot rahang, sedangkan efek samping yang sering ditemukan adalah hiperkalemia. Contoh obat non-depolarisasi ada ropuronium, atacorium, dan pancuronium. Pancuronium indikasinya yaitu relaksasi otot saat prosedur intubasi endotrakeal atau selama operasi. Dengan kontraindikasi yaitu hipersensitivitas seperti biasa, miastenia gravis, gangguan jantung berat, gangguan ginjal, atau hati. Efek samping dan komplikasi yang sering terjadi yaitu pertama takikardi, kenaikan tekanan darah, dan output kardiak. Edema, kulit kemerahan, ruam, salivasi yang berlebihan, otot sangat lemah, bronkospasme, dan reaksi hipersensitivitas.
Untuk dosisnya pada dewasa 0,04 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Untuk anak-anak kurang dari 30 hari 0,02 mg per kilogram berat badan. Untuk anak-anak 30 hari 0,04 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Masuk ke Vecuronium. Vecuronium indikasinya itu merelaksasikan otot saat prosedur pembedahan atau memblokir sinyal antara saraf dan otot. Kontraindikasinya pada hipersensitivitas, efeknya mungkin berkepanjangan atau tertunda pada pasien dengan kondisi tertentu seperti miopati, obesitas, penyakit neuromuskular, penyakit jantung, gagal hati, gagal ginjal, atau luka bakar. Efek samping yang dapat terjadi atau komplikasinya, yang pertama, Vecuronium dapat menyebabkan urtikaria, kesulitan bernafas, pembengkakan di wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, pernafasan lemah atau dangkal, kelemahan otot berkelanjutan, kehilangan gerakan di bagian tubuh manapun, pusing, demam, denyut jantung tidak biasa, cepat atau lambat. Dengan dosisnya, pada dewasa 0,08 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan, intravenous selama 60 detik, atau 0,04 sampai 0,06 mg per kilogram berat badan intravena jika mengikuti succinylcholine. Selanjutnya masuk ke Tixocurium. Indikasinya yaitu agen penghambat neuromuskuler non-depolarisasi yang digunakan sebagai tambahan untuk anestesi umum untuk memfasilitasi intubasi trakea. Kontraindikasi yang pertama yaitu Tixocurium dikontraindikasikan pada pasien yang diketahui memiliki hipersensitivitas pada produk ini dan komponennya. Efek samping dan komplikasi yang dapat muncul yaitu pertama, efek samping yang paling sering dari agen anestesi ini adalah perpanjangan waktu atau aksi dari farmakologi yang melampaui waktu yang dibutuhkan selama operasi dan anestesi. Untuk dosisnya, blokade neuromuskuler yang efektif dapat diharapkan berlangsung selama 100 menit rata-rata rentan 39 hingga 232 menit setelah pemberian Tixocurium. Masuk ke Pipecurium. Yang pertama masuk ke indikasi dosis. Pipecurium adalah agen penghambat neuromuskuler long acting yang dapat menyebabkan kelumpuhan otot rangka yang reversible. Kontraindikasinya, Pipecurium dikontraindikasikan pada pasien yang diketahui memiliki hipersensitivitas terhadap produk ini. Efek samping dan komplikasi. Efek samping yang paling sering dari agen blokade neuromuskuler non depolarisasi adalah perpanjangan aksi farmakologis melampaui waktu yang dibutuhkan untuk operasi. Dosisnya pada dewasa 80 sampai 100 mikrogram per kilogram berat badan. Dosis berikutnya adalah 10 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan. Dosis awal setelah pembelian suxametium atau pada pasien berisiko tinggi adalah 50 sampai 60 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zahra. Selanjutnya ada obat Atracurium, indikasinya sebagai tambahan pada anestesi umum untuk memfasilitasi intubasi endotrakeal dan memberikan relaksasi otot rangka selama pembedahan atau ventilasi mekanis. Kemudian ada kontraindikasinya pada pasien yang diketahui memiliki hipersensitivitas terhadapnya dan pada neonatus, keuntungannya adalah tidak memerlukan penyesuaian dosis pada penyakit ginjal atau hati karena terdegradasi secara spontan dalam plasma. Efek samping dan komplikasinya yang pertama ada hipotensi, pelepasan histamin, kemerahan, eritema, dan gatal. Untuk dosisnya sendiri ada dosis intubasi dari 0,5 sampai 0,6 mg per kilogram berat badan dan dosis maintenance 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada tubokuraring, indikasinya peradangan dan imunosupresi. Kontraindikasinya gunakan dengan hati-hati pada pasien yang rentan terhadap histamin seperti penyakit kardiovaskular dan asma. Dapat menyebabkan bradikardia selama anestesi. Gunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit neuromuskular dan gunakan dengan hati-hati pada lansia karena peningkatan kebutuhan dosis dan waktu pemulihan. Untuk efek samping dan komplikasi, yang pertama ada hipotensi, gangguan umumnya seperti reaksi alergi, pelepasan histamin berlebihan, gangguan kardiovaskular seperti hipotensi dan refleks takikardi. Untuk gangguan pernafasan ada sesak nafas, bronkospasme, laringospasme, dan asma. Gangguan muskuloskeletal ada kelemahan otot, dan gangguan dermatologis ada ruam, urtikaria, reaksi di tempat suntikan. Untuk dosisnya sendiri pada dewasa itu 4 mikrogram per kilogram berat badan IV dan sediaannya 3 mg per cc.
Selanjutnya ada Cisatracurium. Indikasinya Cisatracurium bacillate adalah obat penghambat neuromuskular non-depolarisasi atau NMBD. Kerja menengah. Citracurium mempunyai struktur benzilisoquinoline dan merupakan isomer cis dari Atracurium. Kontraindikasinya, Cisatracurium dikontraindikasi jika diketahui hipersensitivitas. Perhatian disarankan pada pasien dengan miastenia gravis atau sindrom miastenia karena efek yang besar dapat terjadi. Untuk efek samping dan komplikasi, ada yang pertama ada reaksi alergi atau hipersensitivitas, gangguan kardiovaskular, reversal atau pembalikan yang lambat, peningkatan kadar kalium, gangguan pernafasan, dan gangguan fungsi hati dan ginjal. Untuk dosisnya sendiri, umur 1-23 bulan menggunakan 150 mikrogram sebagai dosis awal melalui injeksi IV selama 5-10 detik. Dosis pemeliharaan 20 mikrogram per kilogram setiap 9 menit. Selanjutnya ada rapacuronium. Indikasinya sebagai tambahan anestesi umum untuk memfasilitasi intubasi trakea dan untuk memberikan relaksasi otot rangka selama prosedur pembedahan. Kontraindikasinya pasien dengan riwayat hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap rapacuronium dan pasien dengan penyakit paru-paru yang mendasari. Untuk efek samping dan komplikasi, ada hipertensi, kesulitan bernafas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, detak jantung yang cepat atau lambat, dan bronkospasme. Untuk dosisnya, dosis awal Raplon yang direkomendasikan untuk injeksi pada pasien dewasa dan geriatri adalah 1,5 mg per kilogram berat badan untuk prosedur bedah singkat. Alcuronium, indikasinya intubasi endotrakeal, relaksan otot dan dalam anestesi umum. Kontraindikasinya, pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau pasien dengan bawaan penyakit ginjal, hipersensitif aktif, penyakit jantung, adanya riwayat penyakit paru-paru, dan alergi. Efek samping dan komplikasinya terjadi penurunan sistem pernafasan terutama di bagian paru, adanya bradyarritmia, hiperkalemia, hiperpireksia yang bersifat ganas. Dosisnya dosis awal 150-250 mikrogram per kilogram berat badan jika diperlukan. Dosis tambahan sebesar 30 mikrogram per kilogram berat badan dapat diberikan. Rucoronium, indikasinya relaksasi otot selama prosedur operasi, memfasilitasi intubasi endotrakeal, memfasilitasi ventilasi mekanik. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap rucoronium atau obat relaksan otot non-depolarizing lainnya, riwayat alergi yang parah terhadap obat-obatan, gangguan neuromuskular yang sudah ada sebelumnya, dan penyakit neuromuskular seperti miastenia gravis. Untuk efek samping dan komplikasi, yang pertama itu ada reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal atau edema, gangguan pernafasan atau penurunan tekanan darah, peningkatan risiko infeksi jika terjadi penempatan kateter jangka panjang. Untuk dosisnya, dosis awal untuk dewasa berkisar antara 0,6 sampai 1,2 mg per kilogram berat badan. Dosis pemeliharaan berkisar antara 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Berikut adalah prestasi kami yang berisikan tentang obat-obat anestesi lumpuh otot. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.